Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini, saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat bangun ruang bola. Langkah pertama, kita buka Microsoft Word-nya. Lalu pilih blank dokumen. Nah, di sini akan muncul lembar kerja. Untuk membuat bangun ruang, kita gunakan bantuan garis bantu ya. Bagaimana cara memunculkannya? Sama seperti di video sebelumnya. Klik menu View, lalu pilih Grid Lines. Diklik, kemudian akan muncul garis bantunya. Nah, ini memudahkan kita agar bangun yang kita bentuk lebih simetris. Ini kalau dihilangkan, hilang, muncul lagi. Lalu, setelah garisnya muncul, karena kita akan membuat sebuah bola, maka kita akan mencari bentuk lingkaran. Caranya, klik menu Insert di pojok kiri atas, lalu pilih Shape, lalu pilih lingkaran. Ini atau yang di bawah juga ada di sini. Nah, setelah itu, lalu kursornya akan berubah menjadi bentuk tambah, kemudian kita tarik. Setelah kita tarik, nah, seberapa besar bolanya? Misalnya kita akan membuat sebesar ini. Oke, nah ini baru berwarna biru ya. Lalu bagaimana caranya agar bola bisa menjadi transparan seperti ini? Caranya dengan cara mengubah format dari si lingkaran ini. Klik menu format, lalu di sini ada Save Fill untuk mengubah warna dari si lingkaran yang sudah kita buat. Karena kita mau membuat transparan, maka di Save Fill-nya pilih No Fill. Maka akan muncul sebuah lingkaran yang transparan, tidak ada warnanya. Lalu, bagaimana cara merubah warna garis ini? Maka kita pilih Save Outline. Kita klik, lalu kita ganti warnanya. Misalnya, saya akan membuat bola berwarna hijau. Lalu ketebalan garis ini bisa kita rubah menjadi menebal atau menipis. Caranya dengan klik Save Outline. Lalu ini tadi untuk merubah warna ya. Kemudian pilih Wake. Wake ini untuk merubah ketebalannya. Nah, semakin tebal kan? Kita pilih ketebalannya 3 aja. Setelah itu, kita akan berikan diameter pada lingkaran ini. Caranya sama. Klik Insert. Klik Insert, lalu pilih Save. Lalu untuk membuat diameter, maka kita pilih garis line. Oke, kita tarik dari tengah sini ya teman-teman. Nih, dari ujung sini, titik sini, kita temukan dengan garis di bawahnya. Nah, seperti ini. Ditarik, jangan dilepas sih.
kursornya ya, si mouse-nya, kemudian setelah sampai ke ujung kita lepas. Lalu untuk, nah kita dapat satu diameternya. Lalu untuk diameter datarnya, kita bisa lakukan hal yang sama, insert, kemudian save, kemudian kita cari ini garis lagi bisa, atau bisa dengan di copy saja, agar lebih presisi panjangnya ya. Caranya mengcopy, klik Ctrl+C pada keyboard, lalu letakkan kursor di sembarang tempat, lalu klik Ctrl+V pada keyboard, maka akan muncul garis baru. Nah, sini garisnya sudah 2 nih. Nah, ini kan ketebalannya belum ya. Kita bisa tebalkan. Tebalkan tadi caranya ya, klik dulu si garisnya, kemudian save format, lalu pilih save outline. Lalu kita pilih kalau mau merubah warna, nah ini bisa kita klik ini. Misalnya saya mau warna ungu. Nah, ungu. Lalu ketebalannya save outline, kita pilih weight-nya. Weight-nya misalnya kita samakan seperti tadi 3. Nah, maka yang ini pun akan sama. Atau ini warna hijau boleh, bebas. Nah, lalu ketebalannya kita rubah weight-nya jadi 3 seperti ini. Atau mau warna hijau juga bebas ya teman-teman. Lalu bagaimana caranya agar ini dari tegak menjadi datar? Bisa kita rotate. Caranya dengan mengklik dulu si bentuk atau shape atau line yang sudah kita buat. Lalu di menu format shape, kita pilih di bagian paling kanan ada selection pane. Nah, di selection pane ini nih paling kanannya nih ada gambar ini. Nah, rotate object, kita rotasi. Kita klik tanda panah ke bawahnya. Kita rotasikan nih, rotate right 90 derajat. Nah, dia berubah kan? Kita klik. Lalu kita sesuaikan garisnya. Seperti itu. Jadi kita dapat 2 diagonal, tegak dan datar. Lalu, untuk membuatnya menjadi 3 dimensi, bangun ruang, maka kita perlu membuat lingkaran yang di dalam itu ya. Nah, ini CA, ini CA yang ini yang sebelah sini. Nah, ini kan bentuknya tidak lingkaran, lonjong atau elips ya. Maka untuk membuat bentuk ini bentuknya berbeda. Yang di sebelah kiri dia garisnya menyambung, sedangkan yang di sebelah kanan garisnya putus-putus. Maka kita akan menggunakan 2 bentuk yang berbeda. Caranya sama, klik menu insert, lalu pilih shape. Nah, untuk membuat garis lengkungnya, kita pilih ini, arc. Nih, lengkung. Seperti seperempat lingkaran ya. Nah, setelah itu, kursor kita berubah menjadi tanda plus ya, tanda positif. Lalu kita tarik dari ujung garis yang ungu atas itu, kita drag lagi, kita tarik sampai ujung bawah, jangan dulu diputus ya, jangan dulu dilepas. Nah, sampai ujung bawah. Nah, setelah tepat ujung bawah, kemudian kita lepas. Maka akan muncul garis seperti ini. Nah, ini tinggal kita tarik aja. Misalnya kita tarik ke kanan. Nah, kalau kita tarik ke kanan, dia akan muncul garisnya seperti ini. Lalu, kita sambungkan saja. Nah, garis yang kuningnya ini di ujung sini, di ujung atas. Nah, kalau kita lihat kan, kalau kita lepas begini nih. Kita klik dulu.
kita sambungkan. Ambil titik yang berwarna kuning di tengah ini, kita drag, kita tarik, terus ke bawah sampai ke ujung bawah. Meskipun kita kursornya diletakkan di sini, dia tetap akan membentuk sebuah garis lengkung, gitu. Sebenarnya ini bisa sampai atas, tapi kalau kayak gini, berarti nanti kita mengubah garisnya nggak bisa berubah ya, nggak bisa berbeda maksudnya. Kalau kita ganti save outline-nya, nih, ada di save outline ada dashes. Ntar kalau kita ganti garis putus-putus, akhirnya semua garis putus-putus. Sedangkan yang kita inginkan seperti ini ya. Ada garis yang menyambung dan garis putus-putus. Bagaimana caranya? Oke, berarti ini kita tarik hanya setengah lingkaran saja. Nah, seperti ini. Lalu untuk mendapatkan setengah lingkaran lagi di sebelah kiri, kita bisa mengkopinya kembali. Caranya Ctrl C, lalu kemudian klik kursor di sembarang tempat, lalu klik lagi, tekan lagi Ctrl V pada keyboard. Nah, maka akan keluar satu bentuk lagi yang sama persis. Lalu bagaimana? Agar kita kan perlunya yang menghadap ke kanan ya, yang ini menghadap ke kiri. Maka kita harus balik atau rotasikan. Caranya, klik dulu si bangun yang sudah kita buat, bentuk yang kita buat. Lalu klik format. Nah, balik lagi ke selection pane. Di rotate ini, kita klik. Nah, kita bisa rotasikan ke bawah, ke kanan, ke kiri, atau flip. Flip vertikal atau flip horizontal. Nah, kita mencari bentuk yang menghadap ke kanan ya. Berarti yang flip horizontal. Lalu kita pindahkan ke sebelahnya. Nah, atau bisa kita rubah juga. Bisa kita rubah dulu warnanya. Cara merubah warnanya, klik garis, kemudian menu format, lalu pilih yang save outline. Nah, save outline. Mau kita warnain apa? Misalnya kita warnain hijau juga, boleh. Kita warnain hijau, dark green. Lalu, untuk mengubah ketebalannya, save outline, pilih yang weight. Nah, ini weight. Pilih ketebalannya samakan, 3. Oke. Lalu untuk yang sebelahnya, kita klik yang sebelahnya ini. Lalu kita ganti save outline-nya, warnanya hijau. Kemudian kita ganti weight-nya, ketebalannya jadi 3. Lalu kita mau ganti garisnya menjadi garis tidak putus-putus ya. Nah, ini weight untuk ketebalan, dashes untuk bentuk garisnya. Karena kita tidak mau putus-putus, maka pilih yang paling atas ini yang solid. Maka muncul seperti ini. Ini yang vertikalnya. Lalu yang horizontalnya, yang mendatarnya, kita bisa lakukan hal yang sama. Agar lebih simetris, kita klik saja setengah lingkaran yang sebelah kanan ini. Lalu kemudian kita copy paste. Ctrl C, lalu letakkan kursor di sembarang tempat. Klik Ctrl V. Ctrl V ya. Nah, maka muncul gambar yang sama, bentuk yang sama, dengan ukuran yang sama. Jadi kita bisa lebih cepat. Atau bisa juga dengan cara insert tadi. Insert, save, lalu pilih garis lengkung, lalu kemudian hubungkan antara titik yang akan kita buat di sini, naikkan ke atas sini, sampaikan ke ujungnya ya. Nah,
Nah, seperti ini. Maka akan kita terbentuk, lalu akan kita tarik ke atas. Nah, maka akan terbentuk seperti ini. Lalu kita tarik, kita paskan si titik kuningnya di tengah-tengah. Nah, akan terbentuk seperempat lingkaran. Lalu ambil lagi titik kuning yang di tengahnya, tarik sampai ke ujung. Nah, seperti ini. Begitu. Karena ini letaknya ada di belakang, maka ini seperti garis bayang ya. Maka kita ganti dulu warnanya. Caranya tetap sama. Klik garisnya, klik bentuknya, lalu format, lalu ganti save outline-nya, warnanya kita ganti hijau, lalu ketebalannya kita ganti, kita samakan ketebalannya menjadi 3. Lalu garisnya kita rubah menjadi putus-putus, klik save outline lagi, lalu pilih dashes nih. Pilih yang putus-putus. Oke, seperti itu. Lalu untuk yang ini kan akan kita letakkan di bawah ya, di bawah sini nih. Akan kita letakkan di bawah sini. Maka kita akan rotasikan. Bagaimana cara merotasikan? Klik dulu si bentuk yang sudah kita buat, lalu save format. Di ujung menu save format ada selection pane. Nah, ini tanda panah ke bawahnya kita klik, lalu kita rotasikan. Kita sesuaikan ke kanan atau ke kiri. Nah, ini yang sesuai ya. Kita klik, kita pilih, maka dia berubah, lalu kita geser ke tempat yang kita inginkan. Nah, seperti ini. Hasilnya sama kan? Nah, seperti ini. Oh, ini tanda garis ungunya putus-putus ya. Kita rubah dulu garis ungunya. Kalau mau langsung bisa klik, ininya diklik si garis ungunya, tekan shift atau control di keyboard, lalu klik, jangan dilepas, lalu klik si garisnya. Nah, sudah keblok nih, 2 nih, semuanya ada titiknya, lalu kita ganti format, kita ganti save outline-nya. Misalnya saya mau ganti warna merah. Nah, dua-duanya akan berubah jadi warna merah. Lalu kita akan ganti si ketebalannya sudah sini. Si model garisnya ya, kita garisnya modelnya kita cari garis putus-putus. Nah, seperti ini. Seperti ini, jadi sebuah bangun bola. Lalu setelah itu, bagaimana cara memberikan titik-titik sudut? Ini nih, menamai bola. Seperti ini, A, B, C, D, dan O. Kita bisa gunakan bantuan text box. Caranya, klik menu insert, lalu di pojok kanan atas ada tulisan text box, ada huruf A, lalu kita klik. Lalu pilih yang simple text. Kita klik simple text. Nah, kita delete aja, lalu kita ganti hurufnya. Misalnya di sini A. Setelah itu kita perkecil, kotaknya kita perkecil. Nah, setelah diperkecil, kita pindahkan, kita geser. Di drag nih kita geser ke titik-titik mana yang akan kita namai. Nah, ini backgroundnya masih warna putih ya, belum transparan. Dan masih ada garis pembatas di sampingnya. Maka kita akan rubah caranya dengan klik si text box-nya tadi, kemudian format,
Lalu di sini save fill-nya, save fill tadi untuk mewarnai ya. Nih, perhatikan. Ini save fill-nya kalau kita taruh kursor di warna merah, dia berubah warna merah. Kuning, bisa hijau, bisa ungu. Karena kita menginginkan yang transparan, maka kita pilih yang no fill. Maka akan berubah menjadi transparan. Jadi kelihatan garis bantunya. Lalu untuk menghilangkan garisnya, kita pilih save outline dan no outline. Artinya tanpa garis. Maka akan muncul seperti ini. Lalu untuk titik-titik selanjutnya, yang lainnya itu sama ya. Bisa dilakukan dengan hal yang sama. Bisa insert, kemudian pilih textbook sebelah kanan ini. Textbook, lalu simple textbook, lalu diganti angkanya, hurufnya. Atau bisa dengan copy paste. Caranya sama, copy paste. Kita agar lebih cepat kita bisa copy paste. Klik si huruf A-nya, kemudian Ctrl C, lalu Ctrl V. Kita pindahkan. Nah, ini kita pindahkan ke sini. Nah, untuk menggantinya kita bisa ganti hurufnya jadi B. Lalu bisa Ctrl C, Ctrl V lagi. Muncul lagi. Kita bisa taruh di sini. Ini huruf C. Lalu selanjutnya sama, Ctrl C, Ctrl V. Tinggal dipaste aja ya. Kita bebas, boleh menggunakan cara insert textbook tadi, atau boleh di copy paste boleh ya. Nah, setelah semua titik diberi simbol, maka yang harus kita lakukan selanjutnya adalah menggrupkan setiap bentuk yang sudah kita buat agar bisa dipindah. Jadi kalau ini digeser nanti dia tidak berantakan seperti ini. Ini kalau kita geser dia nggak berantakan tuh, semuanya ikut. Tapi kalau belum di grup, kita lihat. Misalnya saya klik di sini, maka ketika kita geser, nah lingkarannya doang yang bergeser, sedangkan yang lainnya tidak. Bagaimana caranya agar bisa menggrupkan semuanya? Ketika digeser semuanya ikut. Maka harus kita grupkan. Caranya, pertama tekan Shift atau Ctrl di keyboard. Lalu kita klik satu per satu gambar yang kita sudah buat. Bisa di Shift atau bisa di Ctrl ya. Termasuk yang hurufnya juga nih. Hurufnya juga. Nah, kalau semuanya sudah terklik, maka kita bisa lepas Shift, lalu klik kanan pada mouse, lalu kita pilih group. Ini ada group. Kita pilih group. Nah, maka semuanya akan menjadi satu. Kita coba, apakah ada bagian yang belum
dikelompokkan. Maka kita drag dulu, kita geser. Nah, tuh ada bagiannya, ini belum nih. Bisa caranya, kita bisa klik lagi yang tadi, lalu kita save, lalu kita klik bagian mana yang belum masuk. Ini dan ini sudah ya, dan ini. Oke, kita coba. Klik kanan pada mouse, lalu grup, dan pilih grup. Kita coba lagi. Nah, oh ternyata titik O ketinggalan. Kita grupkan lagi titik O-nya. Klik lagi shift-nya, lalu klik di O-nya. Lepaskan shift, kemudian tekan kanan. Nah, lepas dia. Shift. Dan O. Tekan kanan pada mouse. Aduh. Bentar. Ya, tekan kanan pada mouse. Bentar. Tekan kanan pada mouse. Lalu pilih grup. Dan grup. Nah, kita cek apakah semua sudah masuk dalam grup. Nah, sudah tidak ada yang tertinggal. Nah, ini sudah jadi. Oke, begitu ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu video hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.